jadi salah satu pengobat stres dari kegiatan sehari-hari. Dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional, Kompas Bisnis akan mengulas perkembangan industri musik secara global dan juga di Indonesia. Kita akan mulai dengan melihat data dari pertumbuhan industri musik global. Pertama, saudara, berdasarkan data dari International Federation of the Phonographic Industry, total pendapatan industri musik global trennya terus tumbuh. Nah, kita lihat angkanya, saudara, di tahun 2020 ini sebesar 21,9 miliar dolar. Nah, ini naik ya menjadi 25,9 miliar dolar di tahun 2021. Ini artinya, saudara, dalam kurun waktu 1 tahun terjadi pertumbuhan sebesar 18,26%. Penikmat musik kini ya kita tahu semakin jarang meminati rilisan fisik seperti CD, vinil, atau kaset pita. Ya penyebabnya semakin banyak khalayak lebih menikmati, lebih senang begitu ya dengan layanan streaming musik. Meskipun ada biaya langganan, tapi kalau kita hitung dan kita bandingkan jika dengan membeli rilisan fisik, biayanya mungkin bisa lebih hemat nih. Hal ini juga senada dengan laporan International Federation of the Phonographic Industry yang menunjukkan pendapatan industri musik fisik semakin tergerus dan tergantikan dengan layanan streaming. Kita coba bandingkan datanya dari tahun 2010 dibanding dengan tahun 2020. Di tahun 2010, saudara, angka streaming ini baru sekitar 600 juta dolar. Nah, 10 tahun kemudian angka streaming naik berkali-kali lipat menjadi 17,5 miliar dolar. Di saat yang sama, penurunan juga terjadi di industri fisik, rilisan fisik. Kita lihat di tahun 2010 hanya 7,5 miliar dolar dan di 2020 10 tahun kemudian ini angkanya turun setengahnya kurang lebih adalah 4,6 miliar dolar. Selain itu, saudara, kita lihat lagi dan untuk royalti, nah musik tidak bisa dipisahkan dengan royalti. Di tahun 2010 angkanya adalah 1,3 miliar dolar dan ini cukup bagus ya, positif trennya adalah di tahun 2020 10 tahun kemudian ini angkanya naik sebesar 2,5 miliar dolar. Ya, kita tahu meskipun ada juga musisi yang masih tetap berjuang untuk mendapatkan hak royalti dari kekayaan atau karya yang mereka hasilkan. Dari data terkini bisa dilihat bahwa total pendapatan musik adalah 65% berasal dari streaming. Nah, dari musik streaming ini, dari subsektor mana sih yang paling besar sumbangsinya? Ini dia datanya untuk Anda, saudara, cukup menarik. Yang paling besar ternyata berasal dari streaming berlangganan ya, di warna pink ini sekitar 47,3%. Ini artinya para pendengar harus membayar biaya bulanan untuk bisa menikmati musik. Selanjutnya, saudara, ada juga yang streaming beriklan begitu ya. 17,7%. Kemudian pendapatan industri musik ini berasal dari rilisan fisik. Rilisan fisik kita lihat ada di angka 19,2%. Ini termasuk yang namanya kaset pita, CD ya. Vinil tadi itu termasuk dalam rilisan fisik. 9,4% pendapatan industri musik ini didapat dari hak pertunjukan atau senilai 2,4 miliar dolar. Ada pula pendapatan dari unduhan dan digital lainnya senilai 1,1 miliar dolar atau setara dengan 4,3%. Lalu bagaimana nih, saudara, ya dengan perkembangannya di Indonesia? Berdasarkan data Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021-2022, proyeksi nilai PDB subsektor musik pada tahun 2021 mencapai 6,8 triliun rupiah. Kemenparekraf memperkirakan dalam waktu 5 tahun pendapatan musik di Indonesia bisa naik ya 12,8% dengan perkembangan digital streaming. Pendapatan industri musik digital Indonesia diperkirakan mencapai 182,9 juta dolar pada 2022. Nilai ini naik 10,36% dibandingkan tahun sebelumnya, saudara. Namun sayangnya masih banyak pencipta lagu ataupun juga musisi yang belum mendapatkan haknya secara layak, terutama soal royalti. Semoga di Hari Musik Nasional tahun ini, Indonesia semakin banyak menghasilkan musisi dengan karya yang ciamik dan juga bisa dikenal di dunia. Dan juga pencinta musik yang semakin mencintai karya para musisinya.
Dan saudara, kita tinggalkan informasi terkait Hari Musik Nasional. Selanjutnya usai jeda,